Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu. Pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta. Biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'alana minal 'aidin al-faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang sangat terpelajar, Bapak Profesor Haji Muhammad Sirajuddin Samsudin, MA, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kami hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Semarang atau yang mewakili. Yang kami hormati pimpinan Muhammadiyah wilayah Jawa Tengah. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Semarang. Yang kami hormati pimpinan wilayah Aisyah Jawa Tengah. Yang kami hormati pimpinan daerah Aisyah Kota Semarang. Yang kami hormati pimpinan cabang dan ranting. Seluruh hadirin yang kami banggakan, tiada kata yang indah, tiada kata yang manis diucapkan dalam suasana batin yang penuh iman dan takwa. Kita panjatkan kehadirat Allah, syukur yang sedalam-dalamnya atas segala nikmat karunia yang dianugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam kita sanjungkan kehadirat beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, marilah kita dengarkan dengan khusyuk dan kita khidmati bersama tausiah halal bihalal yang akan disampaikan oleh beliau yang kami banggakan dan sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad bin Samsudin MA. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Mari bersama-sama dengan suara yang terdengar, bukan dalam hati. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah
Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Musman Khalid MAG, dan segenap anggota PWN yang hadir, juga pimpinan Orkom Muhammadiyah Jawa Tengah, pimpinan wilayah Aisyah, pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah, dan orkom lain, para pimpinan daerah Muhammadiyah dari seluruh Jawa Tengah yang hadir, khususnya pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kota Semarang, hadirin dan hadirat, keluarga besar Rumah Sakit Rumani, dan para alumni dari istilahnya, alumni KBIH Muhammadiyah. Kalau alumni kayak sekolah ya. Hadirin dan hadirat, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sengaja meminta podium dinaikkan ke atas panggung supaya saya bisa lebih melihat para jamaah, dan khususnya yang berada di belakang sana, supaya jangan berbicara sendiri. Atau mungkin suara dari depan ini tidak terdengar. Coba saya cek, apakah suara saya bisa didengar dengan baik di belakang? Oh, kedengaran ya. Tapi saya dengar tadi di sana ada yang berbicara. Saya pikir tidak terdengar. Saya sungguh bersyukur dan berbahagia dapat menyertai acara pada hari ini yang disebut dengan Halal Bihalal Akbar. Kalau ditanya kepada orang di Arab, apakah mengerti halal bihalal, saya yakin akan menjawab tidak paham. Karena ini istilah khas Indonesia, hanya ada di Indonesia, dan bahkan di dunia Islam, khususnya di negara-negara Arab, Idul Fitri kurang dirayakan secara semarak. Justru Idul Adha yang dirayakan sebagai hari raya terbesar dalam Islam, Al-Idul Akbar. Sementara Idul Fitri hanya disebut sebagai Al-Idul Asghar, hari raya kecil. Berbeda dengan kita di Indonesia, justru Idul Fitri dirayakan secara meriah, secara semarak. Bahkan silaturahim Idul Fitri atau oleh sebagian disebut sebagai halal bihalal dirayakan, diadakan sepanjang bulan Syawal, dan bahkan disebut sebagai Syawalan, termasuk kita sekarang ini. Oleh karena itu, saya ingin awali dengan menyampaikan
atas nama pribadi, keluarga, dan organisasi pimpinan pusat Muhammadiyah, saya ingin menyampaikan kepada para jamaah warga Muhammadiyah, selamat Idul Fitri 1434 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ini yang biasanya lebih populer di kalangan warga Muhammadiyah, sebagaimana tadi diisyaratkan oleh Kiai Usman. Tapi juga ada yang memakai, khususnya di kalangan lain, minal aidin wal faizin, atau ja'alallah minal aidin wal faizin. Kalau taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita pada bulan suci Ramadan. Minal aidin wal faizin, semoga kita menjadi orang-orang yang merayakan Id, atau juga yang kembali, maksudnya kepada fitrah kemanusiaan, wal faizin, dan orang-orang yang memperoleh kebahagiaan, memperoleh kemenangan, keberuntungan. Masih kurang lagi di Indonesia, ditambah wa kullu amin wa antum bi khair. Semoga Anda sekalian pada setiap tahun menjadi orang-orang yang memperoleh kebaikan dan keterbaikan. Masih ada tambahan lagi di Indonesia, mohon maaf lahir dan batin. Biasanya keempat-empatnya dicantumkan itu. Kalau taqabbalallah, wah ini pasti Muhammadiyah. Kalau masuk ke HP saya atau kirim ke kartu lebaran minal aidin wal faizin, wah ini pasti orang lain. Kemudian mohon maaf lahir dan batin, kadangkala dicantumkan keempat-empatnya, ketiga-tiganya. Tapi saya amati banyak umat Islam tidak mengerti artinya. Maka ketika ada kuis di televisi, apa arti taqabbalallahu minna wa minkum? Jawabnya mohon maaf lahir dan batin. Itu pertanda tidak paham. Tadi bagaimana Kiai Usman sudah sampaikan, berdasarkan hadis taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima segala amal ibadah kita pada bulan suci Ramadan. Saling mendoakan. Dan taqabbalallah artinya doa dan ibadah kita makbul. Sesuatu yang makbul sebenarnya tidak hanya berarti telah diterima. Taqabbalallah, semoga Allah menerima. Ini hanya karena kemiskinan bahasa Indonesia saja untuk mengartikan bahasa Arab, kata Arab taqabbal atau makbul, akhirnya diterima. Tidak salah, tetapi juga tidak hanya berarti diterima. Saya memahami taqabbalallah, sesuatu yang makbul itu seperti doa kita, selain diterima tapi juga disetujui, juga diridhoi. Di situ ada persetujuan taufik, di situ ada kerelaan ridho. Maka di dalam konsep makbul dan taqabbalallah tadi itu selain diterima tapi juga disetujui dan direlai atau diridhoi. Maka tinggi sekali arti makbul. Oleh karena itu doa ini mengajarkan kepada kita agar semua
amal ibadah kita pada bulan suci Ramadan menjadi makbul. Maka minal aidin wal faizin wal maqbulin. Semoga Anda menjadi orang yang kembali kepada fitrah kemanusiaan, menjadi orang-orang yang beroleh kebahagiaan, dan menjadi orang-orang minal maqbulin yang amal ibadahnya diterima, disetujui, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hadirin dan hadirat, fitrah kemanusiaan, Idul Fitri itu hari raya yang mengandung arti fitri. Artinya apa? Kita kembali kepada fitrah kemanusiaan yang asli, fitrah kemanusiaan yang sejati, yaitu ketika kita dilahirkan ke muka bumi ini. Ala inna kulla mauludin, setiap bayi yang lahir ke muka bumi ini yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam, kalau alal fitrah, atas fitrah kemanusiaan. Fa'abawau, kedua orang tuanya lah, yumajjisani wa yuhawwidani wa yunassirani, yang bisa menjadikan mereka, sang bayi yang punya fitrah kemanusiaan tadi, menjadi orang Majusi, Yahudi, dan Nasrani. Kedua orang tuanya lah. Ini kalau dibawa ke konsep pendidikan, faktor ajar lebih penting dari faktor dasar. Apa yang kita bawa dari kelahiran faktor dasar, tetapi apa yang kita alami dalam hidup ini dari orang tua, dari para guru, bahkan dari masyarakat dan alam semesta, itu adalah faktor ajar yang mengajarkan pada kita, yang bisa mengubah fitrah kemanusiaan tadi itu. Maka hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak punya tanggung jawab untuk mengajarkan putra-putrinya sehingga tidak menyimpang dari fitrah kemanusiaan, dan apalagi masuk ke dalam 3 kategori tadi itu berarti dia telah menyimpang dari fitrah kemanusiaan. Karena sesungguhnya arwah manusia sebelum dihembuskan ke dalam jasad, tsumma sawwahu, kemudian Allah menyempurnakan kejadian manusia dalam kandungan ibunya selama 4 bulan, selama 3 kali 40 hari, dalam stadium nutfah, alaqah, mudghah, kemudian menjadi manusia. Wa nafakha fihi min ruhihi, Allah berfirman, kemudian Allah menghembuskan padanya, pada janin yang sudah sempurna secara jasmania tadi itu, dari ruhnya. Dari ruhnya, ini tafsirnya panjang. Ruh ketuhanan atau zat ketuhanan. Ada pendapat ruh adalah makhluk Allah yang dihembuskan ke dalam jasad. Wa ja'ala bainakumus sam'a, maka dengan demikian dijadikanlah bagimu pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidah, dan kekuatan-kekuatan kejiwaan atau kerohanian lain. Maka jadilah manusia utuh, jasad dan roh. Menurut seorang ulama besar, mantan Syekh Al-Azhar Al-Maraghi, yang menulis tafsir Al-Maraghi, apa yang kita bawa dari lahir ini bersama dengan penghebusan ruh, itulah hidayah. Itulah hidayah yang terdiri dari tadi apa? Pendengaran, penglihatan, al-afidah, kekuatan-kekuatan kejiwaan lain. Al-Maraghi membagi kepada 3. Yang pertama al-ghorizah, kekuatan naluri, kekuatan instinktif, sifatnya mendorong manusia dari dalam.
Yang kedua al-hawas, kekuatan indrawi, panca indera. Bahkan ada yang menemukan indera yang keenam, extra sensory perception, mungkin semacam qalbu. Dan yang ketiga al-aqlu, akal pikiran. Inilah hidayah pertama. Seandainya hidayah yang terdiri dari tiga tadi, naluri, indrawi, dan akal pikiran dimanfaatkan oleh manusia, manusia bisa sampai kepada kebenaran dan kebaikan. Cuma karena ada hawa nafsu yang juga dalam diri manusia, maka manusia mendua. Itulah yang kemudian Allah memberi kita hidayah yang kedua. Hidayah pertama tadi dari lahir, hidayah kedua ini di luar diri manusia, tapi berupa nilai-nilai ajaran-ajaran Allah. Itulah yang namanya wahyu. Itulah Al-Quran. Maka hudan linnas, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunnya ke Al-Quran. Hudan linnas, yang merupakan hidayah bagi manusia. Maka sudah ada dua hidayah. Ada ulama berpendapat ada hidayah yang ketiga, namanya hidayah taufik. Apa itu taufik? Kesepakatan Allah ketika manusia berniat baik, datang ke Masjid Agung Jawa Tengah ini, ingin berhalal bihalal, ingin bersilaturahim, Allah langsung menurunkan taufiknya. Maka datanglah kita di tempat ini, namanya hidayah taufiki. Ini hidayah ketiga. Maka sebenarnya urutannya, kalau mengakhiri pidato itu, seharusnya wabillahil hidayah wa taufik. Cuma sering kita baca wabillahil taufik wal hidayah. Hadirin hadirat, itulah fitrah kemanusiaan. Fitrah kemanusiaan sebenarnya tidak hanya mengandung arti suci. Sering Idul Fitri, hari raya kesucian, fitrah kemanusiaan suci, itu tidak salah. Tapi saya berpendapat fitrah kemanusiaan juga mengandung arti kekuatan. Jadi selain kesucian juga kekuatan. Maka Idul Fitri hari raya kesucian dan juga hari raya kekuatan. Mengapa suci? Diharapkan pada Idul Fitri kita kembali ke dalam keadaan suci bersih, terbebaskan dari dosa, dari noda, seperti ketika kita dilahirkan sebagai bayi ke muka bumi ini, kan belum berdosa, belum ternoda. Maka fitrah mengandung arti suci. Maka Ramadan yang kita lakukan, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara, sejatinya semua amal ibadah Ramadan itu mengandung hakikat tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafs, penyucian diri. Jadi kita mensucikan diri kemarin itu. Kita melakukan apa? Kalau dosa, peleburan dosa. Kalau mau pakai bahasa Inggris ada money laundering, ya, melebur uang. Maka ini sin laundering. Sin itu dosa. Karena semua yang kita lakukan itu bernuansa mohon ampun, seperti doa tadi itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Fa'fu anni, fa'fu anna ya karim. Terus menerus kita lantunkan. Ini pada bulan Ramadan itu dalam rangka kita membersihkan diri dari dosa-dosa, dari noda-noda yang sangat mungkin dapat dipastikan menghigapi, menyelimuti, membungkus hati kita selama 11 bulan sebelum Ramadan yang lalu. Maka rasanya lain, ya. Kita beristighfar terus menerus segala macam
istighfar, segala macam zikir, wirid kita lantunkan. Itu dalam rangka tazkiyatun nafs, yaitu menyucikan diri. Dilambangkan di akhir Ramadan membayar zakat fitrah, hanya lambang. Sekian kilogram beras, bahan makanan pokok, kalau di Jakarta 35.000 rupiah. Kalau di Semarang berapa kemarin? 25. Mungkin karena beras di sini lebih murah, atau jangan-jangan yang kualitasnya tidak terlalu baik. Di sana 35.000. Nah, itu lambang dalam rangka menyucikan diri kita. Wajib bagi setiap diri dan harus ditunaikan, diberikan kepada fakir miskin dalam rangka kita menyucikan diri. Tetapi para jamaah, Ramadan yang lalu itu bukan hanya tazkiyatun nafs dan fitrah. Idul Fitri bukan hanya hari raya kesucian, tapi hari raya kekuatan. Karena yang kita lakukan kemarin, Ramadan sebagai sebuah keseluruhan, berpuasa pada siang hari, qiyamul lail, salat tarawih pada malam hari, zikir, i'tikaf, apalagi tadarrus, tadabbur Al-Quran, zakat, fitrah dan zakat mal, seluruhnya itu berdimensi, bertujuan juga taqwiyatun nafs, memperkuat diri. Jadi yang tadi tazkiyatun nafs, yang kedua ini taqwiyatun nafs. Kalau mau pakai bahasa Inggris, yang pertama tadi self refinement, memperhalus budi, menyucikan diri, self, diri kita. Yang kedua ini self empowerment, yaitu memperkuat diri, membangkitkan semangat. Maka Idul Fitri, hari raya kesucian, hari raya kekuatan, itulah yang menjamin kita menjadikan Idul Fitri hari raya kemenangan. Maka sebenarnya Idul Fitri ini luar biasa, sangat besar sekali maknanya. Harus lahir sekarang ini, pada bulan Syawal ini, insan muslim yang suci tapi juga yang kuat, yang kehidupannya penuh dengan albir, penuh dengan kebaikan-kebaikan, sebagaimana juga yang dikaitkan dengan ibadah haji albir, bukan bir yang lain ya. Albir, kebaikan-kebaikan, menjadi kita mabrur, diliputi oleh kebaikan-kebaikan. Saya teringat sebuah ayat Al-Baqarah hampir 189. Itu ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Tetapi dalam Al-Quran terjemah Kementerian Agama ini sudah masuk bab lain. Di rangkaian ayat-ayat ini, ibu-ibu, bapak-bapak, ini kalau belum sempat tadarus dan tadabbur Ramadan yang lalu, silakan tadabbur selanjutnya. Itu menarik sekali. Mulai dari ayat 183. Allah Subhanahu wa ta'ala menaruh harap kepada kita kaum beriman, menaruh harapan kepada kita hamba-hambanya yang beriman. Sepengetahuan saya, tidak ada di bagian lain dari Al-Quran, dari Al-Hadis, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menaruh harapan kepada kita hamba-hambanya secara beruntun, kecuali pada rangkaian ayat-ayat suci tentang puasa dan Ramadan. Harapan ini diletakkan oleh Allah di penghujung ayat, menggunakan kata harapan, kalimat roja. Kalimat harapan itu supaya, agar, atau agar supaya. Itu namanya kata harapan atau kalimat roja.
Yang pertama, la'allakum tattaqun. Yuk sama-sama, la'allakum tattaqun. Yang kedua di ayat-ayat berikutnya, la'allakum tashkurun. Yang ketiga di ayat berikutnya, la'allakum yarshudun. Semoga kamu menjadi orang-orang yang memperoleh keberuntungan, kebahagiaan. Di ayat berikutnya, la'allakum yattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Sekali lagi 4 ya. Kalau ini dianggap pengulangan, baru 3. Nah, di ayat tentang albir dan mabrur, Allah mengharapkan kita yang keempat, la'allakum tuflihun, agar kamu semua menjadi orang-orang yang memperoleh kemenangan, memperoleh keberuntungan. Coba ingat gak? Kalau saya tunjuk 1, la'allakum apa tadi? Lah, belum. La'allakum kurang keras. La'allakum tashkurun, la'allakum yarshudun, menggunakan ya. Yang keempat, la'allahum yattaqun. Yang kelima, la'allakum tuflihun. Saya ketemukan ini ketika tadabbur. Saya lebih senang membaca Al-Quran tanpa suara, tapi perlahan-lahan sambil menghayati apa artinya. Sekarang sudah banyak teknologi, pakai iPod, pakai iPhone, dan kita bisa dengar mau Sudais, mau Al-Hudayfi, mau Abdul Basit, mau siapa saja ada rekamannya. Saya di mobil sambil melihat Al-Quran sambil dengar. Dan ketika ketemu, wah ini menarik, saya catat. Nanti saya coba cari di kitab-kitab tafsir apa maknanya. 6 tahun yang lalu ketika saya baca surat Al-Baqarah 183, menarik sekali. Allah menaruh harapan kepada kita, hamba-hambanya secara beruntun. Dan tidak ada di tempat lain kecuali ayat tentang puasa dan Ramadan. Apa maknanya? Sampai sekarang mohon maaf, saya belum tuntas, belum final memahami apa maksud harapan-harapan Allah ini. Saya mohon ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah nanti tadabbur di rumah. Al-Baqarah mulai 183 sampai dengan 189. Tapi kisi-kisinya, kunci untuk memahami antara lain. Pertama, pahamilah awal ayat. La'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Di ujung ayat 183 yang diawali, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, puasa. Yang kedua, la'allakum tashkurun, awal ayatnya panjang. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Panjang lagi. La'allakum tashkurun. Kalau tadi la'allakum tattaqun, puasa. La'allakum tashkurun, hidayah Al-Qur'an hudan lin-nas. Kira-kira konteksnya. Ayat berikutnya, la'allakum yarshudun, agar mereka semua, orang ketiga jamaah, bukan orang kedua jamaah, la'allahum yarshudun, menjadi orang-orang yang mendapat ar-rushd, kebahagiaan, keberuntungan. Awal ayatnya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, jika hamba berdoa meminta kepadaku, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab doa hambaku jika betul-betul berdoa dan meminta kepadaku. Fal yu'minu bi apa?
falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, agar mereka, konteksnya doa. Tapi khusus yang ini saya sedikit jelaskan. Ayat ini menjelaskan dalam pandangan Islam, teologi Islam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan itu dekat. Tapi pemahaman orang Islam itu jauh. Teologi Islam menampilkan Tuhan itu transendental, itu tidak salah. Karena Tuhan Allah Subhanahu wa taala beda dengan manusia. Beda dengan Kristen. Kristen itu sebaliknya, maka dia merasa Tuhan itu dekat. Maka dia penuh doa. Pengamalannya sampai ke restoran. Kalau kawan-kawan Kristiani mau makan, ini bergerombolan di restoran, 10 orang berdoa dulu. Cara mereka berdoa. Itu kawan-kawan Kristiani. Lihat meja sebelah, ada umat Islam. Sempat berdoa apa tidak? Jarang ya. Bismillahirrahmanirrahim saja jarang. Lupa berdoa. Karena mereka menghayati Tuhan itu hadir. Tuhan itu dekat. Saking dekatnya itu, Tuhan pun dijadikan manusia. Manusia pun dijadikan Tuhan. Itu mereka. Nah, Islam memang beda Tuhan dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'un, tapi tidak berarti Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu jauh. Saya pernah punya pengalaman agak beberapa tahun lalu mengikuti doa bersama di sebuah bukit di Italia, kotanya Rovereto. Di situ ada bel perdamaian, peace bell. Semua tokoh agama datang berkumpul, kemudian berdoa dengan cara masing-masing. Dari Indonesia ada 3, selain saya sendiri Muslim, ada seorang pendeta Kristen, ada seorang pendeta Hindu. Ini pendeta Kristennya agak usil. Kita bertiga. Dia sudah mulai, wah, ini malaikat bingung nih, doa siapa yang dikabulkan. Usil lagi dia, coba diantara kita bertiga, dia Kristen, Islam dan Hindu, Tuhan siapa yang paling dekat dengan manusia? Saya bilang Tuhan orang Islam dong. Ayatnya tadi itu kan, sesungguhnya aku dekat. Yang ayat lain, aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Al-Quran. Allah itu lebih dekat kepadamu, lebih dekat dari urat nadimu sendiri. Wah, ketika sampai pada pembuktian, yang Hindu bilang kami lebih dekat, yang si Kristen kami lebih dekat. Ketika sampai pembuktian yang Hindu duluan, tokoh Hindu, Tuhan kami dekat karena kami memanggil Tuhan itu dengan Om. Om Swasti, Om, Om Santi, Santi, Om. Om lebih dekat kepada keponakannya. Wah, yang Kristen pendeta kami lebih dekat karena kami memanggil Tuhan itu dengan Bapa. Lebih dekat Bapa kepada anaknya daripada Om kepada keponakannya. Islam, waduh, saya betul-betul tidak punya bahan. Kalau saya sebut ayat Al-Quran tadi, mereka tidak percaya Al-Quran. Saya dikeroyok. Tidak, Tuhan orang Islam jauh, dekat saya bilang. Jauh, apa bukti jauh? Itu loh, kalau dipanggil-panggil teriak-teriak. Teriak-teriak kalau mau manggil. Lagi di Jakarta, ibu-ibu, bapak-bapak, waduh, masjid itu. Tapi saya menikmati. Apalagi bulan puasa, jam 2 teriak itu. Sekarang jam 2, harap ibu-ibu bangun, siapkan makan sahur. Nanti 2.30 teriak lagi, jam 3 teriak lagi, dan seterusnya. Ini sekedar bercanda. Tapi ayat ini membuktikan Tuhan dekat dengan kita dan akan mengabulkan. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan
doa hamba-hambaku jika mereka meminta kepadaku. Ini para jamaah haji, kemarin waktu tawaf di Multazam berdoa. Jawab dong, berdoa. Di Ramadan berdoa. Di Arafah tiada hari tanpa doa, tiada tempat tanpa doa. Saya ingin tanya, apakah ada doa ibu bapak jamaah haji yang tidak dikabulkan sampai sekarang? Ada ya? Banyak. Ternyata tidak semua doa. Saya termasuk yang setuju. Semua doa terkabulkan. Cuma cepat atau lambat. Ada yang dikabulkan langsung, ada yang ditunda. Dan ada yang berpendapat kalau tidak di dunia, nanti ditunda di akhirat. Maka jangan bosan-bosan berdoa. Syaratnya apa kata Al-Quran? Ujibu da'watan da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa hamba-hambaku jika sungguh-sungguh berdoa kepadaku. Syarat kedua, fal yastajibuli. Hendaklah mereka betul-betul berdoa dengan niat beristijabah. Fal yastajibuli, agar mereka mengharapkan jawaban, istijabah. Nah, banyak kita berdoa tanpa istijabah, berdoa tanpa ada berdoa. Ada berdoa, kulun dulu, alhamdulillah, mungkin istighfar dulu, kemudian memahasucikan Allah dulu. Ini enggak kulun langsung minta, ya Allah jadikanlah aku bupati, ya Allah jadikanlah aku gubernur. Ini banyak kejadian. Sekarang banyak dalam pilkada itu orang yang tersenyum manis di pinggir-pinggir jalan, baliho. Ternyata ada yang tidak memahami. Dia ingin namanya di baliho itu sebagai calon bupati, calon gubernur, ada gelar haji. Karena di situ banyak umat Islam tentu di kabupaten, di provinsinya. Tapi dia belum haji, maka dia bergegas umroh. Dengan umroh disangka sudah boleh pakai gelar haji. Ditulislah haji, diprotes oleh lawannya. Dia belum haji. Mereka bilang, saya sudah ke tanah suci cuma untuk umroh. Maka pakai gelar haji juga. Syarat pertama istijabah. Syarat yang kedua, wal yu'minu bi. Hendaklah mereka betul-betul beriman. Sering kita umat Islam berdoa tetapi tidak dengan iman. Bahkan kita berdoa sambil kita menyekutukan Allah. Banyak berdoa tidak istijabah dan berdoa sekaligus bersamaan dengan menyekutukan Allah karena meminta lewat perantara. Ayat hadis itu, sesungguhnya aku dekat, karena dekat. Aqrabu ilaihi min hablil warid, sedekat-dekatnya, lebih dekat dari urat nadi. Itulah tanpa perantara tadi itu. Syaratnya dua tadi itu. Inilah yang membuat kita menjadi la'allahum yarshudun. Yang keempat, la'allahum yattaqun. Nah, yang kelima itu kalau lihat Al-Quran itu sudah di luar bab tentang puasa itu. Kalau saya ada kaitan. Ayatnya dimulai yas'alunaka 'anil ahillah. Ya Allah, ya Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah kepada yang bertanya itu, ya Muhammad, sesungguhnya bulan sabit itu adalah pertanda bagimu, bagi manusia untuk beribadat dan untuk menunaikan haji. Itu tidak ada persoalan. Ayatnya berbunyi lagi kelanjutannya apa? Laisal birra an ta'tul buyuta min zuhuriha. Bukanlah kebaikan albir itu kamu memasuki rumah dari belakang. Walakinnal birra man ittaqa. Tetapi albir itu bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang mabrur itu adalah muttaqin. Orang-orang yang diliputi oleh kebaikan dan kebenaran.
Wa'tul buyuta min abwabiha, masuklah rumah dari depannya. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang memperoleh al-falah, memperoleh kemenangan, memperoleh kebahagiaan. Hadirin hadirat, tolong sekali lagi kaji atau kapan-kapan di PWM, di PDM, kita berusaha kaji beberapa ayat yang Allah menaruh harap kepada kita. Saya kembali tadi, Idul Fitri, hari raya kesucian dan kekuatan. Maka adalah kita bangkit pada Idul Fitri ini. Umat Islam terlahirkan sebagai insan paripurna, sebagai insan kamil. Kalau ini dapat kita peroleh, itulah yang menjadi syarat bagi kita menjadi khairul ummah, umat yang terbaik. Cuma sayang, banyak dari umat Islam ini nyaris menjadi umat yang jalan di tempat. Seyogianya nilai-nilai Ramadan kita pertahankan, bahkan kita kembangkan. Syawal artinya pengembangan. Ini bukan satu kebetulan. Nama bulan-bulan Arab, bulan-bulan Islam punya arti, ada kaitan dengan ibadat. Kalau Ramadan itu membakar, ada yang mengandung arti membakar dosa, ada yang arti membakar semangat Ramadan. Syawal pengembangan. Seharusnya grafik kita Ramadan begini, Syawal naik lagi. Itulah dinamika keimanan. Pertahankan sampai 11 bulan yang akan datang. Maka ketika Ramadan kita tingkatkan lagi. Kalau Ramadan tahun ini mungkin sudah sampai ke tingkat berapa ibu-ibu? Tingkat 7, tingkat 8, ketakwaan tingkat ke-10 yang sempurna. Kalau sudah tingkat 7 kita pertahankan, Ramadan yang akan datang kita tingkatkan lagi, naiklah ke tingkat 8, naiklah ke tingkat 9, mendekati ketakwaan. Tapi karena kita sekarang tingkat 7 tidak mampu mempertahankannya, hanya mampu 6 bulan, hanya mampu 3 bulan, ada yang sebulan, banyak ya. Sebulan hanya pada bulan Syawal, selesai itu habis. Sehingga lebaran mengandung arti bubaran. Apa arti lebaran dalam bahasa Jawa? Kenapa lebaran? Selesai, ya betul kan, bubaran tadi. Itulah orang-orang yang jalan di tempat. Bahkan ada yang minggu pertama Syawal, nilai-nilai Ramadannya sudah roboh. Dan bahkan na'udzubillahi min dzalik, hari pertama Idul Fitri nilai-nilai Ramadannya sudah rontok. Seharusnya puasa imsak, menahan diri, begitu melihat makanan yang lezat tidak tahan diri. Akhirnya dia tidak imsak. Umat Islam pada bulan suci Ramadan tiba-tiba tampil menjadi umat yang paling berdisiplin waktu. Betul ya? Khususnya waktu buka puasa. Tidak boleh ketinggalan sedikit pun. Bahkan banyak di televisi, di mana masjid baru azan maghrib, Allah belum akbar, Allah sudah tidak tahan. Kolak, korma, minum, dan tidak sedikit ahli hisab yang diambilnya bukan kolak dan korma, tapi apa? Ini banyak ahli hisab ini. Nah, hadirin hadirat, Ramadan harus kita pertahankan dan kita keluar menjadi orang-orang yang kuat. Orang-orang yang kuat. Maka sebelum saya akhiri, ini ceramah hari ini agak serius. Semula tadi saya khawatir, saya kemarin dirawat di rumah sakit karena harus ke luar negeri, ke aman. Maka saya lebih bagus istirahat di rumah sakit, tapi bukan untuk saya lah, istirahat. Sebab kalau tidak di rumah sakit,
Masih tidak kemana-mana lagi. Saya batalkan semua acara, undangan-undangan. Karena 18, 17 malam, 15, 16, 17 siang saya minta keluar. Karena 17 malam, bagaimana biasa saya adakan di PP Muhammadiyah Jakarta, syukuran atau refleksi kemerdekaan. Mengundang tokoh-tokoh lintas generasi, lintas agama, lintas profesi. Isinya orasi dan makanannya makanan tradisional. Kemarin atas pesanan saya khusus tahun ini nasi liwet. Makanannya juga ketela dan lain sebagainya. Ini untuk menampung ada tokoh-tokoh yang tidak diundang ke istana. Banyak diundang ke istana para pejabat, di sana makan enak-enak, ada hiburan, udahlah. Yang tidak diundang ke istana, yang tidak mau pergi ke istana, datanglah ke istana Muhammadiyah. Akhirnya kita orasi. Saya keluar, tapi subuh-subuh saya sudah berangkat ke Amman, Jordan, tanggal 18 pagi, karena harus pidato pada konferensi internasional tentang pemikiran Islam. Dan topiknya sangat penting waktu itu. Dalam bahasa Inggris disebut Sustainable and Viable Islamic State in the Modern Era. Ada Akademi Pemikiran Islam yang dibentuk oleh Raja Abdullah Jordan, dan kebetulan saya 3 tahun lalu diangkat menjadi anggota akademi. Ternyata kemarin sudah kemana-mana ya. Sidoarjo, yang terakhir kemarin Sidoarjo, ini Pak Rektor, saya sambutan wisuda Diploma 1 bidang pendidikan kemuhammadiyahan. Satu-satunya di Indonesia dan satu-satunya di dunia. Di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pesertanya anggota PDM, PCM, guru-guru khususnya Al-Islam, kemudian di sekolah-sekolah Muhammadiyah ikut 2 semester, 9 bulan. Kemarin bingung, ini apa titelnya gitu. Ketua PWM bilang ini diploma mujahidin. Tapi diploma 1 pendidikan kemuhammadiyahan. Pesertanya banyak anggota PDN, PCN, amal usaha yang sudah S1 dan sudah S2. Tapi harus ikut dengan gelar D1. Itu yang saya bilang satu-satunya sementara ini. Saya selalu diminta untuk ceramah. Cuma kemarin menarik ketika ketua programnya memberi laporan, ternyata dari 670 wisudawan-wisudawati untuk tahun ini, mereka itu kuliahnya bukan di Sidoarjo, tapi di 12 kampus, yaitu di kantor-kantor PDM. Nanti dosennya datang. Ternyata kemarin lulus semua, kecuali 37% tidak lulus praktek ibadat ala Muhammadiyah. Sudah jadi guru kemuhammadiyahan, tapi praktek ibadahnya khususnya doanya itu. Mungkin dari dulu hafalannya Allahu Akbar kabira, ketika disuruh doa kita ala Muhammadiyah nggak hafal ya. Dan lain-lain sebagainya. 37%. Itu menarik ya. Dari Sidoarjo saya berdialog dengan 1.500 guru Muhammadiyah se-daerah Sidoarjo. Itu sekolahnya maju-maju itu. Ada SMA-nya menjadi juara Indonesian Aerial Robotic Contest, lomba robot udara se-Indonesia di ITB Bandung. Bukan hanya juara 1, juara satu-satunya. Karena tidak ada juara 2. SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Itu anak-anaknya pernah saya undang setelah dapat juara di Bandung. Aerial Robotic Contest, Indonesian Aerial Robotic Contest. Coba peragakan di depan kantor PP Muhammadiyah Jakarta. Itu pesawatnya itu tanpa awak itu. Ini berlima anak-anak tim ini yang juara dari Bandung ini. Tahu-tahu pesawatnya naik tinggi, tapi sebelumnya, Pak, ini lapangannya halamannya kecil. Kami biasanya di landasan udara. Coba Anda harus bisa. Begitu naik terlalu tinggi, tahu-tahu jatuh menukik, nggak bangun-bangun lagi. Dia datang, Pak, ini nggak bisa lagi, Pak. Tidak, anak Muhammadiyah harus bisa.
kerja lagi nih. Rupanya ada yang putus kabel. Setelah 5 menit datang lagi, Pak, mohon maaf nggak bisa lagi di pesawat terbang. Tidak, anak-anak Muhammadiyah harus bisa. Balik lagi kerja. Setelah sekian lama, alhamdulillah bisa. Rupanya urat nadinya putus. Nah, sekarang bisa kan? Sekarang terbangkan, hati-hati. Diterbangkan, naik ke atas itu. Walaupun lahannya sempit, hampir saya perintahkan tolong terbang di atas istana negara. Ini pesawat tanpa awak, coba lihat apa yang dikerjakan oleh Presiden SBY. Ini juara hebat itu. SMA Muhammadiyah 2 lagi, Babak Lamongan, menjadi wakil Indonesia ke Olimpiade Lomba Karya Ilmiah Remaja tingkat internasional di Istanbul. Tahu pasalnya? Adik-adik anak-anak SMA Muhammadiyah Babak Lamongan ini berhasil mengubah kotoran sapi menjadi pengharum ruangan. Hebat kan? Kalau nggak percaya silakan pesan itu. Wah, satu lagi SD Muhammadiyah Gresik di Jawa Timur ini. Ini sengaja saya mau memanas-manasi Jawa Tengah. Anak SD Muhammadiyah ada di TV. Ternyata berhasil menemukan alat deteksi dini tsunami. Gara-gara rupanya dekat kali, tiap hari dia mandi di kali. Ketika mandi di kali, uji coba, dia temukan, nggak tahu caranya, saya tidak tahu, alat mendeteksi datangnya banjir bisa dipakai untuk mendeteksi datangnya tsunami. Anak kelas 4 SD Muhammadiyah dan seterusnya dan seterusnya. Itu cerita Jawa Timur ya. Saya dari Sidoarjo waktu itu kembali terbang ke Jogja. Saya tidak nginap kalau bisa pulang balik. Langsung di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, saya melantik pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah United Kingdom Inggris lewat telekonferensi. Jadi adik-adik sekitar 100-an orang anggota dengan cabang istimewa Muhammadiyah yang belajar di Inggris berkumpul di Nottingham. Saya dan anggota PP di Jalan Cik di Tirong, kita lihat itu. Kemudian, wah itu acaranya tidak kalah seperti pembukaan muktamar ketika SBY membuka muktamar dari Madinah. Acara selanjutnya Indonesia Raya. Sebenarnya bukan apa-apa, bukan soal boleh tidak boleh di masjid, nggak ada larangan ya. Mau nyanyi, mau ngaji silakan. Cuma perasaan saya kurang elok saja lah gitu. Maka tadi saya bilang mohon maaf. Mohon maaf ya, paduan suara sudah latihan 7 hari 7 malam. Udahlah, nanti nyanyi di rumah sakit Rumani sana saja dulu. Tapi maksud saya biar cukup banyak waktu bagi saya gitu. Ya. Saya melatih pas Indonesia Raya berdiri. Jadi yang berada di Inggris berdiri, yang berada di Yogyakarta berdiri. Cuma begitu masuk ke Sang Surya, ada suara, Bang Din, mohon maaf, Sang Suryanya kami belum hafal. Nggak jadi. Cara selanjutnya pelantikan, saya berdiri. Untuk pelantikan kepada semua yang hadir untuk berdiri. Baik yang berada di Nottingham, Inggris maupun yang berada di Sleman, DIY, Indonesia. Saya melantik. Kemudian setelah itu besoknya saya ke Sukoharjo itu. Itulah perjalanan Ketua Umum PP Muhammadiyah. Besok pagi saya terbang ke negeri Laskar Pelangi, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang ingin saya lanjutkan tadi, sebelum saya akhiri tadi maksudnya, biar mantap, kesucian dan kekuatan. Jadi Idul Fitri, kalau ini betul-betul diamalkan oleh umat Islam, umat ini akan bangkit. Tapi apa yang terjadi sekarang? Kita terpuruk. Inilah yang disindir oleh Allah dalam Al-Quran. Ini ayat terakhir yang ingin saya baca. Saya tahu dulu saya ceramah, ini bukan kali pertama saya ke PDM Kota untuk halal bihalal.
Tolong Pak Jin kalau ceramah jangan soal politik gitu. Tapi tadi dari ketua panitia politik semua itu. Tolong banyak ayat-ayat Al-Quran gitu. Padahal itu semua penting juga itu. Sindiran Al-Quran kepada kita umat Islam dalam bunyi duribat alaihimud dillatu aynama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa duribat alaihimul maskanah ila akhir ayat. Umat Islam akan ditimpa oleh adzillah, kehinaan, keterhinaan, dan di akhirnya tadi wal maskanah, dan kemiskinan, kecuali dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Mengapa terjatuh hina dan miskin? Karena tidak mampu menampilkan hablum minallah dan hablum minan nas. Bagaimana cara bangkit dari keterpurukan dan kemiskinan? Dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Cuma syaratnya yang saya amati, kita tidak sungguh-sungguh berhablum minallah. Seolah-olah hablum minallah itu hanya menunaikan ibadat mahdoh saja. Seolah-olah selesai sholat, selesai Ramadan, selesai haji, selesai. Illa liya'budun, diciptakan jin dan manusia kecuali tidak lil ibadah. Bunyi ayat itu tidak untuk beribadat. Itu yang melahirkan ibadat sebagai tujuan. Tetapi illa liya'budun, kata kerja. Illa liya'budun, kecuali kita terus-menerus berada dalam kerja upaya dalam rangka pengabdian kepada Allah. Itu bunyi ayatnya. Maka janganlah beragama secara instan, beragamalah secara konstan, terus-menerus. Maka saya sering sampaikan di mana-mana, ibadat bukan tujuan terakhir. Ibadat dalam arti mahdoh sempit bukanlah terminal terakhir. Kalau umat Islam memahami ibadat sebagai terminal terakhir, selesai salam ke kanan dan ke kiri pada sholat, betul-betul wassalam. Selesai Ramadan dengan lebaran, betul-betul bubaran. Selesai haji, Masya Allah. Tadi pembawa acara Pak Mardia ya, menyebut nama-nama kafilah tadi ya. Kalau salah itu nama pemondokan di Mekah dan Madinah tadi ya, antara lain gitu. Pulang dengan gelar haji dianggap selesai dan sudah mabrur belum tentu. Tidak sedikit jamaah haji bukan mabrur tapi mardud. Mardud itu tertolak karena dirinya tidak diikuti oleh kemabruran. Waktu di tanah suci luar biasa, kecenderungan berzakat, infak, sedekah, ada yang minta sekian rial selesai. Bahkan jamaah haji Indonesia termasuk dikenal kurang pandai menawar. Nanti ditipu oleh pedagang-pedagang. Dulu ada pasar seng ya, 20 rial. Biasa pura-pura pergi kan, sudah tanda tangan. Ya haji, ya Khamsa Asyarial alam akhir. Orang Indonesia mudah pengeluaran duit, tapi begitu pulang ke Indonesia betapa pelitnya. Mana tadi itu kotak amal tadi itu ada tadi ya? Saya pikir itu nggak banyak nanti itu. Karena kalau kita menjadi orang pelit, di tanah suci kalau untuk ibadah berlomba-lomba datang fi awwali waqtiha, bila perlu di depan Ka'bah, tapi sampai di dalam negeri lupa itu semua. Ini tidak ada integritas. Ini bukanlah pribadi yang berintegritas. Itu split personality, pribadi yang terbelah. Jadi yang bicara integritas bangsa dulu, tapi integritas diri sendiri. Nah, hadirin-hadirat, ibadah itu jalan, ibadah itu sarana bagi kita untuk menjadi insan kamil tadi itu.
Maka hablum minallah. Ini agak berat sedikit. Ini sebelum jam 11 ya. Masih ada 5-7 menit lagi. Ini saya datang jauh-jauh. Terus terang saya membatalkan banyak undangan ke PDM, PCM lain karena memilih datang ke Semarang ini. Maka ini materi perkuliahan 2 semester. Saya berikan dalam waktu 1 jam. Hablum minallah itu haruslah hubungan timbal balik naik turun. Naik turun, naik turun, sambil naik. Naik turun ke atas. Kenapa? Kalau kita beribadat dengan mengamalkan ta'abbud, hubungan kita waktu sholat nanti antara abid hamba dengan Allah ma'bud, atau pakai ma'rifah al-abid hamba dengan Allah al-ma'bud. Ibadat sholat hanyalah kegiatan. Kalau kita berhenti melaksanakan ibadat sholat, kita hanya terjebak ke dalam rutinitas kegiatan. Apa yang hilang? Dimensi ta'abbud. Seorang abid berhubungan dengan ma'bud dengan melakukan ibadat, seyogianya ta'abbud. Ta'abbud itu abid naik ke atas sampai sedekat-dekatnya dengan Allah al-ma'bud, hatta liqa'a rabbih, bertemu dengan Tuhannya, manunggaling kawula Gusti. Itu yang dilambangkan oleh Mi'raj. Allah, Rasulullah maksud saya, berada sedekat-dekat dengan Allah di Sidratul Muntaha. Ibadat kita harus bisa sampai melambungkan kita ke atas itu. Namun setelah berada di atas sedekat-dekatnya dengan Allah, taqarrub pada Allah, turun ke bumi. Turun ke bumi, berlaku hubungan yang kedua. Allah menjadi Al-Khaliq, manusia menjadi Al-Makhluk, melahirkan akhlak. Akan katanya sama dengan syarat melakukan takhalluk. Takhalluk itu menurunkan sifat-sifat Allah ke dalam diri kita. Itu yang saya sebut hablum minallah dengan hubungan naik turun timbal balik. Coba renungkan, apakah ibadat kita, sholat umpamanya, hablum minallah, sudahkah seperti itu? Kalau belum, itulah yang membuat kita ditimpa oleh keterhinaan, oleh kemiskinan, dan kita tidak bisa menjelmakan hablum minan nas secara benar. Hablum minan nas sering diterjemahkan berhubungan baik dengan sesama manusia, sopan, santun, baik, buruk. Itu tidak salah. Tapi hablum minan nas yang sejati adalah kebersamaan, kegotong royongan, bekerja sama untuk melahirkan kebudayaan, melahirkan peradaban. Ini akan bisa kalau hablum minallahnya benar. Maka Ramadan, sholat yang kita tunaikan, ibadah-ibadah haji yang Bapak Ibu telah tunaikan, alhamdulillah. Bagi yang belum mau Indonesia panjang, perlu hablum minallah yang benar, hablum minan nas. Inilah yang melahirkan kita sebagai umat yang dan kita akan terbebaskan dari adzillah, keterhinaan, keterpurukan, dan juga kemiskinan yang melanda umat Islam. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini Ramadan kita betul-betul berfungsi. Maka taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada yang kami banggakan dan yang sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Sirajuddin Samsudin MA, yang telah memberikan tausiah dan pencerahan kepada kita semua. Semoga kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang masykurin, yang yasyurin, yattaqin, dan yang yuflihun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah,
kita akan akhiri pertemuan ini dengan doa yang akan dipimpin oleh yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Suparman Syukur MA. Dipersilakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita sebelumnya istighfar 3 kali terlebih dahulu untuk mengakhiri doa ini. Mari astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة النعيم مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, semoga doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kami laporkan infak pada hari ini sejumlah Rp9.609.000. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga menjadi amal yang terbaik pada Bapak Ibu semuanya dan dilipat gandakan oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Selamat jalan Prof. Samsudin yang akan melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Semoga selamat sampai tujuan. Bapak Ibu semuanya semoga selamat juga sampai di rumah masing-masing. Sugeng mundur, selamat berjabat tangan. Selamat hari lebaran, mari bersalam, salaman minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, semuanya bergembira, semua